Selamat pagi untuk teman-teman dan ibu dosen. Dalam video ini, kami akan membahas hasil diskusi kami tentang etika komunikasi. Sebelum kami akan memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Sri Rejeki Sitompul sebagai moderator, Rinatasha Ginting sebagai pembicara, Marsaulina Samosir sebagai peserta pertama, dan Saudari Febrianti Hutasolid sebagai peserta kedua. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan materi diskusi kami yang akan dijelaskan oleh pemakalah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sebuah diskusi ini. Kali ini, tema buat pada saat ini adalah etika yang baik dalam berkomunikasi. Jadi, sebelum kita memasuki materi kita ini, kita harus mengetahui tentang pengertian dari berkomunikasi. Istilah etika berasal dari kata ethikos atau bahasa Latinnya. Dan dalam bahasa Yunani disebut etios, yang berarti kebiasaan, norma, nilai, kaidah, dan ukuran baik dan buruknya tingkah laku manusia. Jadi, etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat. Yang kedua, penggolongan etika. Penggolongan etika ini terbagi atas dua. Yang pertama, etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama, etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan ataupun norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang kedua, etika normatif. Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dalam kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dibakukan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, aliran dalam etika. Aliran dalam etika terbagi atas 4. Yang pertama, aliran deontologius. Artinya, deon berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang harus atau wajib melakukan penilaian atas tindakan dengan melihat tindakan itu sendiri. Artinya, suatu tindakan secara hakiki mengandung nilai. Yang kedua, aliran teologis. Aliran ini nilai etis bukan pada tindakan itu sendiri, tetapi dilihat dengan tujuan atau tindakan itu. Yang ketiga, aliran etikom egiosme. Aliran ini merupakan norma moral pada akibat yang diperoleh oleh pelakunya sendiri. Yang keempat, aliran etika utilitarisme. Aliran ini yang mengandung suatu tindakan itu baik jika akibatnya baik orang banyak. Selanjutnya, etika dan etiket yang baik dalam berkomunikasi. Yang pertama, kita harus jujur, tidak berbohong. Yang kedua, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan. Yang ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Yang keempat, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Selanjutnya kita membahas tentang contoh teknik komunikasi yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, gunakan bahwa yang mudah mengerti oleh lawan berbicara. Yang ketiga, menatap mata lawan berbicara dengan lembut. Yang keempat, memberi ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Sekianlah dari hasil pemaparan saya buat pada saat ini. Jika ada salah kata dan bahasa yang saya ucapkan, saya minta maaf. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi kami.
kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemakalah. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemakalah. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Utasoid. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, jelaskan tata cara atau aturan etika komunikasi agar tidak kacau sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari pemakalah. Yang menjadi pertanyaan saya, coba jelaskan menurut pemahaman saudari, apa itu arti dari berkomunikasi? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih kepada peserta diskusi buat pada saat ini, kepada saudari Febrianti Hutasoid atas pertanyaannya kepada saya. Pertanyaannya adalah, jelaskan tata cara atau aturan etika berkomunikasi agar tidak kacau sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Komunikasi adalah suatu proses dalam usaha seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Banyak orang menganggap bahwa dalam sebuah pembicaraan kita harus menggunakan etika untuk menghargai dan menghormati lawan berbicara. Dalam berkomunikasi ada etika 5W tambah 1H, yaitu who, artinya siapa. Mengetahui siapa yang diajak bicara, seperti pandangan mata agar kita menghargai lawan bicara. Yang kedua, what, apa. Lawan bicara harus tahu apa yang sedang dibicarakan, karena jika tidak mengetahui apa yang dibicarakan, pasti membuat kita merasa jengkel. Yang ketiga, where, di mana. Berkomunikasi harus tahu tempat di mana kita berbicara. Jika saja berbicara dan memberikan pendapat tentang suatu atau tidak disukai, maka bisa saja orang sekitar kita merasa tidak suka dengan pendapat kita. Yang keempat, when, kapan. Tidak mudah untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Misalnya bertemu ke tempat orang yang penting. Tidak mungkin kan saat subuh berkumandang kita berkomunikasi di situ kan? Yang kelima, why, mengapa. Pertanyaan ini agar fokus dengan tujuan pembicaraan. Yang keenam, how, bagaimana. Cara kita berkomunikasi dengan penyampaiannya harus jelas. Jika kita salah penyampaiannya, jadi salah juga kita dalam beretika dalam berkomunikasi. Jadi, etika komunikasi antar pribadi, persoalan etika yang potensial selalu melekat dalam setiap bentuk berkomunikasi antar pribadi, sehingga komunikasi dapat dinilai dalam dimensi benar salahnya, melibatkan pengaruh yang berarti terhadap manusia lain, sehingga komunikator secara sadar memilih tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dan cara-cara komunikasi guna mencapai tujuan tersebut. Terima kasih atas pertanyaan peserta kedua yang bernama Saudari Marcelina Samosir. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan menurut dari pemahaman saudari, apa itu pengertian dari berkomunikasi. Menurut pemahaman saya sendiri yang saya sampaikan tadi, berkomunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan,
ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana Saudari Marcelina dan Febrianti? Apakah dapat menerima jawaban dari pemakalah? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudari pemakalah. Di sini saya sudah dapat menerima dan memahami jawaban yang saudari berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemakalah. Saya dapat menyimpulkan bahwasannya dalam komunikasi antar pribadi, penggunaan etika harus berhati-hati karena kurangnya pemahaman antar sesama dapat menimbulkan miscommunication yang akan berujung kesalahpahaman. Nah, nilai-nilai yang bentuk etika harus kita pahami dengan benar, karena sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak memiliki nilai-nilai etika di dalamnya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kami, etika merupakan adat kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma atau kaidah-kaidah ukuran untuk menilai baik buruk suatu tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan etika komunikasi ialah nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah atau ukuran baik buruk tingkah laku dalam kegiatan berkomunikasi di masyarakat. Terima kasih.